Hai EP Besti, balik lagi ke EP Podcast, podcast kesayangan kita semua. Weh, akhirnya kita kembali mengadakan episode baru nih terkait dengan EP Podcast. Mungkin teman-teman udah menantikan mana nih EP Podcast berikutnya. Nah, inilah dia ya, episode berikutnya tentang EP Podcast. Nah, sebelumnya mungkin kenalin dulu nih teman-teman. Nama aku Matthew Rafael Raja Guguk. Biasa dipanggil Matthew, mungkin teman-teman ada yang udah tahu, ada yang belum. Aku mahasiswa dari S1 Ekonomi Pembangunan angkatan 2021 gitu. Nah, di sini aku nggak sendiri nih teman-teman ya. Aku berdua nih sama narasumber kita, kakak cantik satu ini. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu nih, yaitu Kak. Aku Aprilani Zulizra, mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan angkatan 2019. Aku biasa dipanggil April nih, Matthew. Oke, berarti aku panggilnya Kak April aja ya. Oke, inilah dia teman-teman narasumber kita, Kak April gitu ya. Oke, selanjutnya nih teman-teman ya. Kita langsung aja nih bahas ke inti dari apa sih pembahasan kita untuk hari ini, untuk podcast kali ini gitu ya Kak April ya. Mungkin kita langsung bahas aja ke kesibukan gitu ya. Mungkin kita mau tahu nih kepo, Kak April tuh sibuk apa sih? Sekarang kan udah angkatan 19 ya. Iya, angkatan 19 itu jatuhnya udah mau lulus lah ya, bisa dibilang ya. Iya, bisa Udah dibilang mau begitu. lulus. Udah Final year. Udah ngurus-ngurus sempro, udah ngurus-ngurus skripsi dan lain sebagainya ya. Tipis-tipis. Oke, nah mungkin selain itu nih Kak, kira-kira kesibukan Kakak di UPN Veteran Jakarta atau mungkin di luar UPN Veteran Jakarta apa gitu? Mungkin bisa diceritain nih sama teman-teman. Mungkin kalau kesibukanku sendiri saat ini mungkin yang pastinya aku karena semester 7 aku masih ada beberapa matkul gitu, mata kuliah yang masih aku ambil, terus juga di samping itu aku juga masih ada nyicil-nyicil skripsi tipis-tipis gitu buat sempro terus sampai sidang nanti. Terus sebelumnya juga aku ada pengalaman magang. Aku magang dari dua perusahaan yang berbeda, itu sama-sama FMCG atau fast moving consumer goods itu gitu kan. Pasti teman-teman tahu lah kayak yang biasa bergelut dalam bidang beverage sama food gitu kan pastinya. Nah, itu aku magang yang pertama itu dari PT Nestle Indonesia yang itu aku difasilitasi oleh program kampus Merdeka yang pastinya kalian masih asing nih kayak kampus Merdeka apa nih, mungkin nanti kamu itu ini bisa dibahas gitu kan. Kita bahas satu-satu. Terus sama lagi aku magang mandiri di PT Danone Indonesia. Mungkin itu aja kesibukanku untuk saat ini. Oke, berarti tapi untuk sekarang ini berarti belum ada kesibukan ya, maksudnya itu pengalaman kakak atau mungkin sekarang tadi cuma di membahas tentang sisa-sisa SKS ya? Iya. Tinggal sisa SKS aja ya? Iya, masih sisa-sisa ya 2 atau 1. Oke, berarti tinggal dikit lagi ya? Iya, betul. Oke, nah selanjutnya nih, tadi kakak udah bahas sedikit nih tentang magang kakak gitu ya. Ada 2 tadi ya. Iya, mungkin bisa di detail lagi nih Kak. Kakak tuh magang di mana, sebagai apa, dan mungkin kapan gitu ya saat magangnya itu saat itu. Silakan Kak. Untuk pengalaman magangku yang pertama itu ada di tahun 2021, itu aku dimagang di PT Nestle Indonesia sebagai sales. Ibaratnya kalau sales apa sih? Kayak bergelut sama penjualan, terus sama input data atau sell in sell out-nya penjualannya pastikan. Terus sama mungkin kalau misalkan itu perusahaan besar gitu kan, kalian bergelut nih sama kayak dari provinsi, dari region, area, terus sampai ke distriknya juga kalian tuh nge-handle semuanya gitu kan. Nah, kebetulan aku di sales itu langsung dari pusat, jadi aku ke bawahnya tuh kayak nge-handle yang distributor, terus juga penjualan dari toko-toko yang lainnya gitu. Itu aku di PT Nestle Indonesia. Terus kemudian aku lanjut, alhamdulillah dikasih lanjut itu di PT Danone Indonesia dengan posisi yang sama-sama sales juga. Itu aku cuman lebih ke bidangnya penjualannya di apotik, di rumah sakit kayak gitu kan. Cuman ya tetap aja bergelutnya sama angka-angka, sama penjualan, sama sell in sell out gitu. Oke, berarti nggak jauh-jauh juga dengan jurusan ekonomi pembangunan itu sendiri ya? Iya, pastinya. Pasti berhubungan dengan angka-angka, ngitung-ngitung dan lain sebagainya ya? Iya, masih tetap ya. Tapi nggak menutup kemungkinan nih untuk teman-teman tadi di Nestle Indonesia dan juga di PT Danone yang bergeraknya juga sebenarnya di apotik dan juga farmasi dan lain sebagainya, tapi masih bisa masuk juga ya, tetap ya, karena hampir seluruh perusahaan juga membutuhkan seorang ekonom gitu, analis ya. gitu kan gitu sih. Oke, selanjutnya nih Kak. Nah, kakak tadi udah jelasin soal magang kakak di mana. Nah,
biasanya itu kegiatannya itu ngapain aja sih? Maksudnya mungkin apakah ada belajarnya juga tetap atau hanya fokus kerja saja dan lain sebagainya, dan kira-kira ilmu yang kakak pelajarin di kampus di UPN Veteran Jakarta ya, terutama di Prodi Ekonomi Pembangunan, apakah berguna di dunia pekerjaan kakak itu sendiri yang tadi kakak udah jelasin? Mungkin untuk kegiatannya daily gitu kan, daily rutin ya, pastinya aku tuh lebih banyak, ibaratnya tuh kayak lebih banyak belajar, cuman kayak diselampingin nih, kayak nanti dikasih kerjaan nih sama mentor kayak harus nginput data terus, atau kalian tuh bisa bikin PPT. Nah mungkin keahlian-ahlian itu yang sebenarnya aku dapat di EP ataupun di Univ gitu, pasti langsung diterapin di dunia kerja gitu, khususnya pas magang. Terus juga mungkin bisa diulang tadi apa? Apakah yang diajarin di ekonomi pembangunan gitu berguna nggak sih kak di dunia pekerjaan gitu? Mungkin kalau dibilang berguna atau enggak, sangat berguna buat aku. Kayak misalkan kalian nih pastinya dari EP belajar apa sih, statistik, ekonometrika, yang analis data, terus mainin angka-angka yang sangat banyak gitu. Itu sangat berfungsi buat aku. Kayak misalkan juga ada aplikasi komputer, pastinya kan kalian diajarin buat Excel, terus ngolah data pakai VLOOKUP, VLOOKUP gitu. Nah itu sangat berguna, jadi kayak semuanya yang diajarin di Univ, di EP itu semuanya masuk, semuanya sangat berguna sih. Oke, sangat berguna terutama di pekerjaan atau magang kakak waktu itu ya? Iya, betul banget. Oke. Berarti teman-teman juga tetap nih ya, udah masuk ke jurusan ekonomi pembangunan, nggak boleh males nih untuk ngitung, nggak boleh males untuk software-software yang tadi kakak sebutin ya? Betul. Gitu. Justru tuh kayak ahlinya anak EP tuh di situ gitu, ngolah data, mainin software yang banyak angkanya gitu. Gitu sih. Oke. Selanjutnya nih kak, gimana cara kakak untuk meningkatkan peluang, mungkin peluang pribadi kali ya, peluang diri agar dapat magang di perusahaan gitu? Mungkin kalau aku meningkatkan peluangnya itu dari aku personal branding gitu kan. Kayak aku mainin sosmed nih, kayak misalkan IG ataupun Twitter, aku tuh kayak sebisa mungkin tuh branding aja gitu, kayak aku mau nunjukin nih kayak aku ikut organisasi ini, aku pernah magang di sini, kayak semuanya tuh dimasukin aja tuh story. Kalian kalau misalkan dia nggak pamer sama teman-teman ya nggak apa-apa, itu justru kalian tuh meningkatkan kayak brandingnya nih anak bagus nih kayak gitu kan. Pasti perusahaan-perusahaan tuh pasti ngeliat, oh dia punya skill ini, dia punya skill yang dibutuhkan sama perusahaan. Terus juga oke nih, kayak kegiatannya semuanya tuh positive vibes gitu kan ibaratnya. Jadi itu yang meningkatkan peluangku. Terus yang kedua, aku pastinya pakai aplikasi-aplikasi yang menunjang kayak LinkedIn ataupun Jobstreet ataupun sebagainya gitu kan. Itu justru tuh kayak meningkatkan aku tuh buat kenalan atau membangun relasi sama kayak HR dari perusahaan, terus direktur, bahkan sampai kayak komisionernya kementerian gitu kan ibaratnya. Nah itu tuh kalian tuh bisa saling connect. Nah menurut aku juga LinkedIn itu bukan cuman kalian mau nyari perusahaan atau nyari kerjaan lebih tepatnya, atau karena aku yang sering lihat tuh, aku lihat tuh kayak teman-teman dari mahasiswa tuh sering kayak dia menang lomba. Nah, di postnya tuh di situ kayak. Jadi tuh mereka tuh nge-branding diri mereka tuh di situ tuh. Oke, berarti tadi yang pertama adalah personal branding ya. Iya, dari media sosial pribadi gitu ya, akun-akun media sosial. Mungkin teman-teman tadi yang sudah Kak April bilang juga, gak usah takut gitu mungkin orang teman-temannya pada bilang, sombong banget nih orang ya ngepost misalkan juara lomba atau pernah magang di mana, tapi justru itu salah satu peluang atau sarana di mana orang pada tahu, oh ini pernah kerja di sini nih, pernah magang di sini, pernah pengalaman ini gitu ya. Iya, betul, kayak kalian tuh ya udah keluarin aja apa yang kalian punya gitu seenggaknya. Iya. Dan juga yang kedua tadi soal LinkedIn ya. Karena mungkin LinkedIn itu sendiri ataupun Jobster itu sendiri udah luas banget ya jangkauannya ya. Dan isinya tuh udah banyak banget, terutama orang-orang yang mencari pekerjaan atau orang-orang yang memberikan pekerjaan pun ada di situ ya. Jadi gimana caranya kita bisa nyari di situ, dan bahkan personal branding di situ juga bisa. Bisa gitu semuanya. Kalian punya lomba, upload aja di situ kayak winner of apa gitu kan. Pasti di-uploadnya di situ. Nanti kan achievement yang kalian dapat di situ nanti kelihatan semuanya. Oke. Kita lanjut dulu nih Kak ya. Selanjutnya, nah kakak kan tadi udah jelasin soal magang kakak, dan ada juga tadi bahas tentang kampus merdeka, ya kan. Nah dan terutama di universitas sekarang tuh banyak yang udah ada program kampus merdeka juga. Nah menurut kakak itu sendiri, kampus merdeka itu apa sih? Gitu, apakah kampus yang sudah bebas dari penjajahan, kan kita nggak ada yang tahu ya, tapi kan ini namanya merdeka. Terus apa sih kira-kira benefit yang kakak dapat nih dari kampus merdeka itu sendiri? Oke, mungkin kalau dari aku gitu kan, yang
eh, bisa dibilang angkatan pertama gitu, angkatan muda banget buat ngerasain kampus merdeka itu apa. Mungkin kalau bisa aku rinciin sedikit, kampus merdeka itu sebuah program dari Kemendikbud itu yang sangat-sangat membantu mahasiswa. Kayak misalkan kalian sulit nih buat nyari tempat magang, yang mana sih perusahaan yang bagus gitu kan, posisi apa sih yang sekiranya cocok buat kita gitu kan, kayak terus apalagi sih program-program yang mungkin bisa memenuhi kriteria buat lulus nih dari UNIF gitu kan. Nah, kampus merdeka ini tuh menyediakan semuanya, kayak dia ada kampus mengajar, magang, studi independen, bahkan sampai kalian tuh bergelut sama kementerian sosial, kayak dia langsung turun tuh buat ngebantu masyarakat gitu. Jadi semuanya tuh ada di situ. Terus benefit yang aku dapat yang pastinya pengalaman yang nggak akan aku dapetin di program-program lain sebelumnya, kayak magang itu juga aku tuh sama sekali kayak, oh ternyata kalau join di kampus merdeka tuh kayak gini ya. Terus kalau misalkan, oh ternyata teman-temannya tuh humble banget, dari semuanya kan diseleksi senasional gitu kan, kalian dapat ketemu orang baru, relasi baru, bahkan sampai kalian tuh bisa ketemu Pak Nadiem gitu kan, seenggaknya gitu, buat nanti ngobrol-ngobrol ringan gitu seputar kampus merdeka gitu. Terus yang pastinya karena kampus merdeka ini dari pemerintah, nah ini tuh ada kayak ibaratnya benefit atau allowance gitu, kayak uang saku lah ibaratnya gitu. Jadi kalian tuh kayak per bulan tuh dapat terus uang sakunya gitu. Oke, berarti banyak banget ya benefit itu sendiri dari kampus merdeka itu ya. Mungkin teman-teman dari terutama maba gitu ya, teman-teman maba angkatan 22 yang baru masuk mungkin masih belajar-belajar aja. Ini kita sediain infonya nih terkait dengan kampus merdeka gitu ya. Jadi nggak cuma magang doang, tapi tadi ada juga kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya, mengajar dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa search lebih lanjut lagi. Tapi kurang lebih tadi info yang disampaikan Kak April kurang lebih tentang magang dan lain sebagainya gitu ya. Dan dengan benefit-benefit yang menunjang kita juga nih. Pokoknya gitu ya. tuh benefitnya tuh kayak nggak terkira gitu kalian dapetin. Iya. Oke, selanjutnya nih Kak. Untuk masuk magang atau untuk daftar program kampus merdeka itu sendiri pun pasti butuh yang namanya persyaratan. Terutama salah satu persyaratannya kan CV. Iya, gitu bener ya. banget. Kurikulum vitae. Nah, kira-kira Kakak ada nggak tips-tips untuk terutama maba-maba atau mungkin angkatan 21 dan angkatan 20 atau siapapun teman-teman yang menonton EP podcast kali ini untuk gimana caranya CV kita itu menarik dan bisa dilirik nih sama perusahaan-perusahaan gitu. Mungkin kalau dari tips dari aku itu yang mungkin masih dibilang masih biasa-biasa aja gitu kan levelnya. Mungkin aku ada tips sedikit biar CV kalian tuh dilirik sama HR dari perusahaan besar. Nah itu tuh yang pertama pastinya CV kalian harus bagus, harus rapi. Kayak misalkan mau template apapun, mau pakai kata-kata apapun, pokoknya yang rapi dulu deh. Kayak misalkan ada biodata diri kamu, terus juga pengalaman, terus juga mungkin kalau kalian udah punya tes sertifikasi, kayak misalkan sertifikasi olah data analis pastinya kan, kalian masukin bisa di situ. Terus juga dari kalian tuh dari univ mana nih, dari sekolah mana, bisa dicantumin di situ. Terus pastinya juga jangan lupa nih kayak terus update gitu kan, pasti banyak website yang update terus nih kayak CV yang biasa digunain sama HR gitu. Kalian bisa cari di Google semuanya kayak gitu. Terus pastinya sekarang tuh HR tuh pasti lebih ngelirik tuh kalian tuh pakai CV yang bahasa Inggris. Itu sih satu jitu banget buat aku, kayak oh karena aku udah tahu nih si HR tuh bakal ngelirik kalau CV-nya tuh bahasa Inggris. Nah, itu tuh aku paling tuh langsung ngerubah kayak CV ku tuh langsung full bahasa Inggris, kayak nggak mau tahu nih kayak grammarnya bagus atau enggak, mau rapi atau enggak bahasa Inggris, yang penting udah bahasa Inggris aja dulu gitu kan, biar pede gitu. Kayak ya udah, akhirnya alhamdulillah ya dari CV itu aku bisa keterima magang gitu. Oke, keren banget ya. Berarti gak harus bahasa Indonesia, bahkan dituntut untuk kalau bisa bahasa Inggris ya. Iya, karena apalagi sekarang bahasa Inggris tuh jadi bahasa internasional juga nggak sih? Kayak semuanya tuh apa-apa bahasa Inggris pasti. Betul. Oke, berarti untuk teman-teman nih tips-tips tadi ya dicatat nih teman-teman, karena pasti berguna banget buat apapun itu yang nggak harus kerja. Mungkin mau ikut organisasi atau mungkin mau ikut organisasi luar dan lain sebagainya, itu sangat berguna banget ya, terutama untuk CV itu sendiri. CV-nya harus lengkap, harus bagus gitu ya Kak ya. Iya, betul. Oke. Selanjutnya nih Kak, kita udah bahas magang gitu ya. Tadi udah bahas Kakak di Danone dan juga di Nestle. Sekarang mungkin kita masuk ke prospek kerja nih Kak. Tadi ya.
Jadi prospek kerja apa sih yang cocok untuk mahasiswa atau anak-anak dari ekonomi pembangunan itu sendiri gitu. Prospek dari anak-anak ekonomi pembangunan itu yang pertama paling kalau kita lihat ekonomi pembangunan, economic development. Development apa sih kan gitu. Mungkin developmentnya kalau kita belajar di univ, di jurusan itu pasti lebih ngarah ke ekonominya negara gitu kan. Kita ngebangun ekonominya negara tuh sebaik mungkin nggak sih kita bisa ngebangunnya gitu. Terus sama ekonomi daerah tuh ada apa aja sih, situasinya ada apa aja sih gitu kan. Nah kalau kalian lebih bergelut sama yang dunia ibaratnya kayak PNS gitu kan, pegawai negeri sipil. Nah kalian tuh bisa itu jadi ahli ekonom kayak misalkan kalian kalau tahu Kementerian Keuangan, Kementerian mungkin Bappenas gitu kan, semuanya tuh bisa dari ekonomi pembangunan. Lebih masuknya sih dia kayak ya ahli ekonom, jadi analis ekonom lah ibaratnya. Nah terus kalau misalkan kalian tuh kayak anti gitu kan, kayak anti atau nggak mau dunia PNS gitu, kalian bisa ke perusahaan-perusahaan swasta yang kayak dia lebih business development atau data analis, terus mungkin analis keuangan bisa juga gitu kan. Kalau kalian lebih tertarik sama akuntansi atau mungkin kalian tuh sebenarnya senang akuntansi tapi ternyata di EP tuh ada juga gitu kan. Sebenarnya kan EP tuh semuanya dapat gitu. Betul. Jadi kalian bisa juga di situ. Oke, berarti mencakup lah ya EP itu sendiri, ada akuntansinya, ada manajemennya, ada juga hal-hal lainnya gitu, banyak statistika segala macam. Jadi prospek kerjanya juga istilahnya bisa dibilang cukup luas juga ya kayak. Luas banget sih gitu. Kayak kalian tuh mau di mana aja tuh nyemplung aja gitu pokoknya. Iya. Karena mungkin teman-teman masih agak bingung gitu ya, apa sih bedanya ilmu ekonomi sama ekonomi pembangunan gitu. Padahal kan jatuhnya kita lulus pun SE juga ya, sarjana ekonomi juga gitu ya. Istilahnya beda, mungkin ada bedanya tapi tetap aja prospek atau peluangnya juga ya mirip-mirip gitu ya. Iya, mirip-mirip. Sebenarnya kan kalau ekonomi pembangunan tuh paling kayak ibaratnya itu anakan dari ilmu ekonomi, cuman kayak lebih berfokus sama pembangunannya. Oke, selanjutnya nih Kak. Tadi kan udah bahas soal prospek kerja. Sekarang menurut Kakak nih, peluang kerja seberapa besar sih peluang, atau apakah sempit, apakah besar peluang untuk anak-anak ekonomi pembangunan terutama di pekerjaan-pekerjaan yang tadi mungkin Kakak udah sebut nih di prospek kerja tadi gitu ya. Karena yang tadi aku bilang juga ekonomi pembangunan itu belum terlalu dikenal atau belum terlalu terpublish gitu. Apa sih sebenarnya ekonomi pembangunan itu gitu. Menurut Kakak gimana nih? Oke, mungkin buat peluang sangat banyak gitu kan, apalagi kayak semua perusahaan, semua kementerian tuh pasti butuh ekonom, butuh kayak dia tuh nih dia ngerti gak sih sama ekonomi gitu kan, pasti semuanya tuh butuh gitu. Nah kalau dibilang peluang sangat luas banget, apalagi kalau kalian nih tahu Bu Sri Mulyani gitu kan, kalian tuh bisa tuh kayak magang tuh di Kementerian Keuangan gitu kan, kayak menyelinap dikit lah ke mendekati Bu Sri gitu kan. Kayak misalkan nanti kalau misalkan kalian udah keterima magang di Kementerian Keuangan, atau mungkin nanti bisa langsung jadi bestinya Bu Sri gitu kan, atau gak ada yang tahu ya, gak ada yang tahu kan, atau langsung tiba-tiba Bu Sri nanti ganti periode, ganti turun atau gitu kan. Nah kalian bisa kita yang naik. Iya betul banget, tidak menutup kemungkinan ya. Iya, siapa sih yang nggak tahu rezeki orang. Yes, benar-benar. Oke, berarti cukup besar lah ya peluang untuk kita anak-anak ekonomi pembangunan untuk bekerja di yang tadi prospek kerja yang udah Kakak sebutin, cukup besar lah ya, tetap ya. Benar. Oke, jadi jangan minder gitu teman-teman. Mungkin bingung gitu ya, aduh ekonomi pembangunan apa ya, kira-kira ternyata banyak juga gitu prospek kerja dan peluangnya itu besar banget untuk teman-teman bisa join ya. Banyak banget teman-teman. Pokoknya jangan nyesel gabung di ekonomi pembangunan, apalagi di UPN. Betul, terutama buat teman-teman masih semester 1 udah ngeluh, aduh ada MTK, aduh ada statistika, itu jangan ya. Karena belum aja masuk ke semester 2, 3, 4, 5 sampai kayak Kakak gitu ya. Tapi ya walaupun berat, walaupun banyak juga menginikan otak gitu, tapi tetap aja ada benefitnya. Ada benefitnya. Pokoknya tuh setiap jalannya tuh seru-seru teman-teman. Pokoknya harus dilaluin. Yes. Oke, selanjutnya kita bahas soal organisasi nih Kak. Sekarang tadi udah magang, udah ini, tapi pasti kan untuk di CV yang dimasukin di CV juga pengalaman organisasi pastinya ya kan. Ada benar. Juga gitu ya. Nah mungkin Kakak bisa jelasin organisasi apa sih yang udah pernah Kakak ikuti terutama di UPN Veteran Jakarta. Terus kira-kira gimana sih caranya membagi waktu nih antara
organisasi itu sendiri dengan kuliah ataupun magang. Oh, oke. Silakan. Mungkin kalau dari organisasi yang aku ikutin selama di UPN itu pastinya aku yang pertama itu di tahun 2021 itu aku ikut di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu tingkat fakultas ya Matthew. Oke. Mungkin itu aku di situ sebagai staff. Itu aku masih staff terus selama satu periode, terus kemudian tahun ini aku dipercaya buat ikut di Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Nah, di situ aku sebagai kepala departemen juga gitu. Jadi dari seluruh organisasi atau ormawa yang ada di UPN itu aku sudah mengikuti 2, baik di tingkat fakultas ataupun di jurusan gitu. Mungkin kemudian buat bagi waktunya Iya, nih teman-teman. betul. Nah, bagi waktunya kalau kalian mikir, oh kalau kuliah terus organisasi terus magang gitu kan kayak Banyak pusing banget deh. gitu ya. Iya, Gimana kayak, cara ngaturnya nih? aduh deh mau rebahan aja deh kayaknya Iya. kan gitu ya. Nah itu tuh aku punya cara gitu sendiri, kayak aku bikin list, kayak bikin piramida priority gitu kan, ibaratnya kayak yang kalau paling atas kan gitu, itu paling atas aku prioritasin kuliah, karena aku mikir aku di UPN tuh buat kuliah, aku mau lulus, aku gimana pun caranya aku mau lulus, kayak mau lulus 4 tahun atau 3,5 tahun, pokoknya aku mau lulus gitu kan. Aku mau lulus dan dengan nilai yang sebisa mungkin aku dapetin gitu. Iya. Nah, terus mungkin lanjut ke tahapan yang kedua, list priority yang kedua itu aku pastinya organisasi, karena apa sih yang aku dapat kalau aku nggak magang gitu kan. Betul. Kalau terus yang pastinya aku organisasi. Nah, organisasi ini justrunya sangat membantu aku buat dapetin kayak pengalaman magang ataupun soft skill yang nggak aku dapet Dari kuliah. betul banget. Terus baru deh dari organisasi akhirnya aku dilirik nih sama HR dari perusahaan yang itu, akhirnya aku memilih untuk magang gitu. Jadi Oke. sebenarnya itu ketiga prioritas itu paling utama buat aku gitu. Mungkin kalau ke bawah-bawahnya ya Yang kalian lain-lain lah ya. yang lain-lain kayak misalkan keluarga ataupun sahabat, atau mungkin kalau Matthew punya doi kan bisa di bawah-bawahnya gitu kan. Betul. Berarti kalau ke April berarti diawali dengan kuliah, priority Iya. list-nya, baru organisasi, baru magang, Iya, gitu ya. betul. Baru yang lain-lain lah yang Iya, di bawah-bawah baru yang yang tadi lain ya. gitu. Oke, berarti teman-teman harus set priority list nih teman-teman, atau piramida prioritas Iya, gitu ya. Gimana betul. caranya kita bisa ngatur, karena bisa dibilang time management itu salah satu apa ya? Sebenarnya soft skill yang gak Iya. diajarkan tapi harus kita perlu tahu gitu. Betul, Perlu dan kuasai. tapi terutama anak-anak muda zaman sekarang tuh malah males gitu Kak untuk kayak ngatur waktu. Aduh gue bingung nih, ntar kalau gue ikut ini gue bisa nggak ya nyimbangin ini dan lain sebagainya. Padahal bisa aja kalau misalkan kita pintar atau bagus nih cara ngatur waktu itu sendiri ya. Iya bener banget, kayak pokoknya kalian tuh jangan dibuat kayak kuliah terus main. Aduh nggak banget nih kayak. Iya. Aduh jangan deh. Tetap kalau harus bisa. produktif lah Iya, ya. kalau bisa produktifnya ya bisa main juga. Nanti kan kalian kalau bisa ikut organisasi, ikut magang pasti punya teman dan itu bisa main bareng gitu Yes. pastinya. Oke. Ngomong-ngomong soal organisasi, menurut Kakak sendiri nih, organisasi itu penting atau enggak sih? Karena kan tadi yang kayak aku udah bilang tadi ya, ada yang masih pada mikir, aduh gua kupu-kupu aja deh, kuliah pulang, males gue ikut organisasi, males gue untuk istilahnya masuk ke ranah-ranah yang di luar kuliah gitu, pengennya langsung pulang aja kayak gitu. Nah, menurut Kakak gimana sih menanggapi hal tersebut? Oke, mungkin kalau organisasi itu buat aku sangat penting. Balik lagi kayak tadi yang aku dapat sebelum aku dapat magang tuh, kayak aku tuh harus punya satu soft skill yang sebenarnya tuh orang lain tuh nggak punya gitu. Kayak mungkin kalau kalian lihat ada leadership, terus juga analytical thinking, terus yang lain-lainnya juga tuh kalian harus punya dulu gitu kan dari organisasi. Itu sangat penting. Terus kalau misalkan kalau kalian kupu-kupu nih, jangan berkecil hati teman-teman. Aku pernah jadi anak kupu-kupu, Pernah teman-teman. juga ya, Pernah tetap juga. aja ya. Nah, cuman aku tuh kupu-kupunya tuh di awal-awal maba, karena aku mungkin ada shock-shocknya dikit gitu kan, kayak Iya, kaget dari SMA ke kuliah gitu itu ya, kan bingung kayak, ya. aduh harus ngikut apa nih kalau udah pas bingung tuh mau ikut ini, ternyata kok tugas kuliahnya banyak gitu kan. Jadi memilih buat kupu-kupu aja nih dulu gitu kan. Terus jadinya terus ternyata kalau aku udah kupu-kupu nih kemarin, kayak aduh kayaknya aneh deh, aku kok nggak ada sosialisasinya sendiri gitu kan buat diriku sendiri, kayak aduh nggak berkembang nih kalau kayak gini mah. Akhirnya pas semester 3 aku memutuskan untuk organisasi dulu, aku ikut BEM, aku ikut HIMA, terus baru kayak oh kalau udah soft skillnya ada beberapa yang aku punya, aku kuasain, kayaknya aku bisa magang nih. Nah
ya udah dari situ kalian tuh bisa magang, terus juga bisa mengembangkan semuanya soft skill yang kalian punya. Terus juga kalau misalkan kalian jadi anak kura-kura, itu juga jangan lupa nih prioritas kalian kan juga kuliah gitu kan, harus lulus, harus punya nilai, terus juga harus ada ilmu-ilmu yang kalian dapat. Itu juga jangan mengkesampingkan kuliah kalau di saat kalian tuh kura-kura kuliah rapat gitu kan. Kayak jangan menaruh prioritas organisasi itu jangan lebih dari perkuliahan yang harus banget kalian jalanin. Iya, balik lagi ke priority list tadi ya. Gimana cara kita ngatur tadi, kuliah dulu lah baru organisasi, biar seimbang. Gimana caranya seimbang juga lah ya di antara tiga ini waktunya. Work life balance. Work life balance, betul banget. Berarti penting banget ya Kak untuk ikut organisasi ya. Sangat penting banget sih. Karena berguna juga untuk tadi ya magang dan sebagainya, taruh di CV itu. HR dan lain sebagainya pasti ngeliat juga dari pengalaman ya. Maksudnya gimana caranya orang mau gue pengen dia kerja tapi kok nggak ada pengalaman ya kan nggak mungkin. Kosong banget ini apa nih? Iya, ini apa nih, cuma nama doang sama biodata nih, nggak ada yang lain-lain, nggak mungkin. Kayak aduh nggak bikin melek, dibikin ngantuk, udah taruh aja deh. Iya gitu. Berarti teman-teman pokoknya jangan pernah untuk males ikut organisasi, atau nggak minimal volunteer lah ya. Biar tahu gimana sih caranya tadi dapetin soft skill leadership, atau mungkin gimana tadi analytical thinking dan lain sebagainya. Iya gitu betul. Yes. Oke, selanjutnya nih Kak. Ini mungkin pertanyaan atau pembahasan terakhir nih. Tadi kita udah bahas soal magang, udah bahas soal prospek kerja, peluang kerja, organisasi, perkuliahan dan lain sebagainya. Sekarang minta tolong Kakak untuk kasih pesan nih atau tips and trick gitu ya untuk teman-teman mahasiswa atau terutama untuk maba gitu ya, adik-adik tingkat kita nih, untuk mungkin magangnya, untuk organisasinya, dan untuk perkuliahannya. Gimana caranya mungkin tadi ya work life balance, atau mungkin hal-hal lain yang mungkin Kakak mau tambahin nih pesan untuk teman-teman EP Bestie di rumah. Oke, mungkin kalau dari aku pesan-pesannya nggak terlalu yang signifikan banget ya teman-teman, karena di sini aku juga masih belajar. Mungkin kalau pesan aku yang paling penting, kalian duluin aja nih perkuliahan dari segala apapun gitu. Kayak misalkan kalian nih punya doi ataupun kalian ibaratnya kayak bucin, duluin aja perkuliahan gitu semuanya, karena kalau perkuliahan udah selesai pasti semuanya tuh ngikut, kayak semuanya tuh ikut maju gitu kan ibaratnya. Nah terus yang penting terus ada pengalaman gitu yang kalian dapat tuh selama di perkuliahan. Kayak jangan kuliah doang deh, kayak harus ada penerapan. Kan kalau di perkuliahan kan teori doang ya kan, nggak ada kayak nggak ada prakteknya gitu. Kayak misalkan kalian belajar kepemimpinan gitu, nah kalian tuh nggak tahu nih kayak menyalurkan si teori ini gitu tuh gimana prakteknya gitu ya. Iya betul, kayak praktek tuh harus sangat dibutuhkan biar kalian tuh ngerti juga nih kondisi di lapangan tuh kayak gimana. Terus juga yang lain-lainnya. Terus mungkin buat magang gitu kan teman-teman, pastinya kan kalian kalau kuliah tuh buat apa sih kalau nggak buat kerja gitu kan. Buat kerja, atau misalkan kalau misalkan kalian mau jadi entrepreneur, itu pastinya kan kalian juga membutuhkan pengalaman dulu nih, kayak harus melihat nih perusahaan dari orang ini tuh kerjanya kayak gitu, baru kan kalian ada terbuka gitu pikirannya gitu kan. Nah jadi mungkin pengalaman-pengalaman itu yang sangat dibutuhkan. Pokoknya kalian tuh mau cari organisasi baik di luar ataupun di dalam kampus itu sangat diperlukan. Terus juga magang, kalau bisa ya magang kalau kalian nih punya kating-kating kayak Kak Matthew, kayak aku atau kakak-kakak yang lain tuh dimanfaatin aja relasinya, kayak Kak tanya-tanya aja ya gitu ya. Betul banget, kayak ditanya dong Kak pernah magang di mana, caranya kayak gimana, CV-nya boleh lihat enggak gitu kan. Pasti kayak kalian tuh biar terbuka gitu, kayak saya mau maju nih gitu ibaratnya. Betul. Jadi nggak boleh diem aja gitu ya, harus ada action ya gitu ya. Harus gimana caranya kita bisa approach cutting terutama, atau mungkin gak usah cutting deh, mungkin keluarga ada yang punya prospek kerja atau apa, bisa juga dari situ. Pokoknya gimana caranya kita kalau jangan diem nerima info doang gitu. Kalau bisa kita yang nyari, tadi kan udah disediain sama Kak April tadi, ada LinkedIn, ada juga Jobstreet, ada tempat-tempat luas banget, bahkan di IG, di Google, lain sebagainya banyak banget ya informasi terkait hal itu. Iya, akun-akun yang informatif itu sangat banyak. Jangan nge-follow akun-akun julid ya teman-teman. Iya gitu. Betul. Follow akun kita berdua aja nih, mungkin di bawah sini. Oh enggak ya? Oke. Itu sih, mungkin itu aja nih Kak dari aku tentang pembahasan kita di EP Podcast kali ini, terutama tentang tadi ya magang, organisasi, perusahaan, terus pekerjaan, kuliah dan lain sebagainya. Gimana cara bisa menyimbangkan, gimana cara bisa jadi kayak Kak April gitu lah ya, kurang lebih ya. Gitu. Oke. Mungkin itu aja dari episode EP Podcast kali ini ya, Kak April ya. Mungkin untuk teman-teman nanti yang mau saksikan berikutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment dulu nih YouTube kita nih, Hima EP
FEB UPN Veteran Jakarta. Oke, itu aja teman-teman. Sampai jumpa di EP Podcast berikutnya. Dadah!